Kisah klasik pemasaran. Ritz-Carlton meredefinisikan arti pelayanan. Sejarah jaringan hotel ini bermula dari kota Boston dengan nama The Ritz-Carlton. Hotel di kota ini menjadi standar untuk semua cabang di kota lain dalam hal pelayanan, penyajian makanan, dan fasilitas yang disediakan. Semua standar ini adalah hasil kerja keras Caesar Ritz, seorang pengelola hotel paling tersohor pada masanya. Ia membuat terobosan dalam hal pelayanan dan inovasi yang akhirnya meredefinisi konsep hotel mewah di seluruh dunia. Ada beberapa hal yang dilakukan Ritz-Carlton yang mendorong revolusi industri perhotelan Amerika Serikat, antara lain pengadaan kamar mandi untuk setiap kamar, penyediaan kain kecil untuk keperluan kebersihan, pemberlakuan berbagai seragam untuk berbagai fungsi dan waktu, pengadaan bunga asli untuk semua area publik, penyajian hidangan a la carte agar dapat menyediakan pilihan untuk santap malam, serta pengadaan ruang lobi kecil agar dapat membangun suasana yang lebih intim antar pengunjung. Pada tahun 1918, Caesar Ritz meninggal sehingga usaha pengembangan hotel diteruskan oleh istrinya, Mary Louise Ritz, bekerja sama dengan seorang pengembang properti, Edward Weiner. Edward diminta oleh wali kota Boston membangun hotel kelas dunia. Saat itu, ia sedang membangun suatu apartemen, dan untuk memenuhi permintaan wali kota, Edward memutuskan di tengah-tengah proses pembangunan apartemen tersebut mengubahnya menjadi hotel. Untuk mewujudkan permintaan wali kota itu, Edward memutuskan bekerja sama dengan Mary. Edward yakin yang paling tepat untuk mengelola hotel itu adalah Ritz-Carlton karena Ritz-Carlton dikenal oleh sebagian masyarakat Eropa dan sebagian besar penduduk Boston. Saat itu, hotel dirancang untuk memberikan kesan yang sangat formal. Berbagai peraturan dibuat oleh hotel untuk mempertahankan citra ini. Peraturan ini bahkan diberlakukan untuk tamu, yaitu mereka diwajibkan memakai pakaian formal ketika memasuki area hotel. Uniknya, para wanita tidak diperbolehkan menyantap hidangan di kafe hotel sendirian. Bahkan, wanita tanpa pendamping tidak diperbolehkan memasuki bar hotel. Peraturan ini dipertahankan sampai sekitar tahun 1970. Ritz-Carlton dikenal memiliki kredo yang menetapkan acuan pemberian pelayanan konsumen yang sangat tinggi. Kredo itu tidak hanya sebatas tulisan, tapi dituangkan dalam bentuk aksi nyata. Berbagai survei menemukan kepuasan konsumen terhadap Ritz-Carlton berada pada tingkat yang tinggi. Pelayanan berkualitas tinggi yang diberikan secara pribadi ini menjadikan Ritz-Carlton hotel yang digemari untuk penyelenggaraan berbagai pertemuan. Pada tahun 1992, Ritz-Carlton menjadi hotel pertama yang memenangkan Malcolm Baldrige National Quality Award. Sejak pembenahan pada tahun 1983, Ritz-Carlton memperoleh berbagai penghargaan yang dianugerahkan oleh industri pariwisata. Usaha mempertahankan tamu dimulai dari seleksi ketat karyawan yang dilakukan oleh Ritz-Carlton. Setelah dipilih, karyawan diberi pelatihan intensif tentang seni menangani pelanggan. Setiap karyawan baru akan mengikuti orientasi selama 2 hari. Di situ, mereka diberi pengarahan tentang 20 prinsip dasar Ritz-Carlton. Prinsip dasar yang pertama menekankan bahwa kredo Ritz-Carlton harus dipahami, dimiliki, dan dilakukan oleh seluruh karyawan. Dalam kredo ini, Ritz-Carlton secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap karyawan harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada semua tamu. Karyawan diajari untuk melakukan segala sesuatu agar perusahaan tidak mengecewakan setiap tamu. Setiap karyawan dapat membelanjakan hingga $2.000 untuk memperbaiki perlakuan buruk yang diterima oleh tamu, dan tiap karyawan diizinkan menghentikan rutinitas selama hal tersebut diperlukan dengan tujuan membuat tamu puas akan pelayanan hotel. Kesuksesan Ritz-Carlton didasarkan pada filosofi sederhana. Untuk mengurus pelanggan, pertama-tama Anda harus peduli pada orang yang mengurus pelanggan. Karyawan yang puas akan memberikan nilai pelayanan yang lebih tinggi, yang kemudian akan dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pada gilirannya akan menaikkan tingkat hunian atau occupancy rate
dan waktu menginap tamu atau length of stay di hotel.